Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi hari ini tanggal 15 ya. Iya. April 2023, diambil dari kitab Matius 20 ayat 20 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Permintaan ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Sampai demikian. Ya, jadi ini lanjutan dari yang sebelumnya yang berbicara tentang kebangkitan Yesus. Yang berbicara tentang kebangkitan Yesus yang sebelumnya sudah kita membahas bahwa ketika manusia mati dan kemudian dibangkitkan dengan tubuh rohani yang berbeda kualitas, tergantung bagaimana dia hidup sebelum meninggal. Nah, kemudian siapakah yang terbesar? Nah, dalam kitab Matius, Yesus sudah menjelaskan bahwa untuk masuk dalam kerajaan surga harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Seperti anak kecil. Dan harus merendahkan diri, rendah hati, juga seperti anak kecil. Nah, konteks anak kecil pada zaman itu adalah sebetulnya orang-orang yang tidak diperhitungkan. Makanya ketika Yesus memanggil anak kecil, pada satu kesempatan murid-murid itu sebetulnya melarang, karena anak kecil itu tidak boleh masuk dalam kelompok orang dewasa. Dan kalau kita lihat pada kesempatan di mana Yesus memberi makan 5.000 orang pun, maka wanita dan anak-anak itu tidak dihitung karena memang tidak diperhitungkan. Begitulah orang yang ingin mendapatkan bagian dalam kerajaan sorga, orang harus merendahkan diri, rendah hati seperti anak kecil tadi, yang harus menganggap bahwa kita itu
tidak punya nilai apapun kepada orang lain. Bahwa kita itu adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan bagi orang lain. Dan kita itu orang kecil, orang rendah, orang yang tidak punya nilai. Nah, seperti itulah kita memposisikan diri dalam setiap kehidupan. Dan yang ketiga katanya dalam dialog itu bahwa ketika kita berhadapan dengan orang lain, kita menganggap orang itu sebagai anak kecil dalam konteks pelayanan. Jadi kalau misalnya anak kecil itu mungkin dia punya perilaku buruk, ya tentu kita memberikan edukasi, pengertian, mengajar. Kan nggak ada orang mengajar anak kecil itu dengan bentak-bentak atau suara keras, mana ada. Bagaimana kita memelihara anak kecil yang mungkin suka-suka, kita menjaganya kalau dia nanti terluka, terjatuh. Saya kira bisa dibayangkan ya, kalau ketika kita punya bayi, anak kecil itu begitu repot sekali dalam menjaganya, melayaninya. Begitulah kita mengasumsi dalam kehidupan ini, interaksi dengan orang lain, bahwa orang lain itu seperti itu. Jadi tugas kita yang melayani. Nah, seperti itu. Itu disampaikan oleh Yesus. Siapa ingin terbesar di dalam kerajaan surga, mesti bisa seperti itu. Nah, bagian ini juga menyinggung soal kondisi ataupun keadaan dalam kerajaan surga. Nah, keadaan dalam kerajaan surga. Nah, dalam perikop ini ada permintaan gitu ya, permintaan untuk ditempatkan di posisi yang ya sebelah kiri dan sebelah kanan Yesus dalam kerajaannya. Nah, dalam dialog ini Yesus mengatakan bahwa siapa yang sebelah kiri dan kanan itu otoritas Tuhan, Bapa di surga. Otoritas Tuhan ke Bapa di surga. Tetapi apa yang disampaikan di sini juga satu rahasia bagi kita. Dia bilang, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Nah, jadi dia bilang barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Jadi kalau misalnya di kerajaan surga itu yang bersaing itu adalah semua manusia, kan gitu. Maka jika kita ingin menjadi orang terkemuka di antara siapapun nanti yang hadir di surga, maka ia menjadi pelayan bagi orang itu. Artinya melayani sesama manusia. Ya, melayani sesama manusia, karena manusia nanti komunitas di situ, populasinya manusia. Maka dia bilang situ menjadi pelayan bagi orang itu, bagi manusia. Bagi manusia harus menjadi pelayannya. Kalau kita nanti menjadi teratas bagi setiap orang yang tinggal di surga, maka kita menjadi pelayan bagi setiap orang yang akan hadir di sana. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Kalau kita ingin menjadi terkemuka di antara manusia yang hadir di sana, maka kita menjadi hambanya. Nah, konteks hamba di sini, ya orang Yahudi paham itu soal perbudakan. Bahwa budak itu sudah terkarakter, bahwa dia itu hidup untuk tuannya. Dan tidak ada hamba yang mampu hidup tanpa punya tuan. Nah, jadi memang kalau dibilang
harus menjadi hambamu, itu artinya bahwa seluruh kehidupannya itu semata-mata hanya untuk bagaimana tuannya itu merasa senang. Nah, itulah orang yang ingin menjadi terkemuka. Nah, jadi kemudian Yesus menyimpulkannya. Mungkin apa yang disampaikannya tadi mungkin kurang jelas gitu ya dalam pemahaman mungkin bangsa murid-murid waktu itu, sehingga dia ingin supaya apa yang disampaikan secara kata-kata, dia mau supaya mereka memahaminya juga dengan penglihatannya. Maka dia bilang, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bagaimana dia hidup untuk semua orang. Nah, kita kira-kira bisa nggak seperti itu? Ya, tapi paling tidak kita paham lah. Jadi dengan kesimpulan ini tadi, yang berharap murid-murid paham, ya tentu kita paham lah. Makanya Yesus bolak-balik mengatakan, kalau apapun yang kukatakan ini kamu tidak percaya, paling tidak apa yang aku lakukan ini kamu bisa lakukan. Nah, itu dalam perikop yang lain. Nah, jadi semua kita ini orientasinya bagaimana kita mengikuti pola kehidupan Yesus, karena pola kehidupan Yesus lah miniatur karakter Allah. Nah, jadi sekali lagi, siapa ingin yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka, menjadi hambamu. Sama seperti Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mampukah kita memberikan kehidupan kita ini untuk orang banyak, atau dengan kata lain melayanilah? Maka dalam teks yang lain disampaikan bahwa persembahan kita itu adalah persembahan hidup. Persembahan hidup. Bagaimana kita mempersembahkan kehidupan kita itu untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu dalam konteks sosial, ya melayani orang banyak, terlebih orang-orang yang membutuhkan. Maka dalam percakapannya lain, Tuhan Yesus juga mengilustrasikan gitu ya, tentang tentang orang yang layak dan tidak layak masuk surga. Itu diilustrasikan bagaimana orang-orang tertentu dimasukkan ke surga oleh karena dia bilang, engkau telah melayani aku, memberi makan ketika aku lapar, memberi aku pakaian ketika aku tidak punya pakaian. Nah, orang yang dimasukkan sebelah kanan tadi bertanya, kapan engkau aku beri makan? Kapan engkau aku beri pakaian? Dan Yesus menjawab bahwa ketika kamu memberi makan orang yang memang membutuhkan, lapar, orang yang terkecil, itu adalah pelayananmu terhadap diri. Nah, jadi marilah Bapak kita, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam rahasia kerajaannya bisa kita pahami dan kita mengerti, dan ketuahan kalak simegikan kata dibata dengan simakai kenca 12 tengah helun atau kuari. Haleluya. Amin.